Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Abdurrahman, merupakan salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video singkat tentang hukum-hukum tajwid untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Mufti Rizky Poni SPD MPD. Nah, baiklah. Hukum tajwid yang akan kita bahas kali ini adalah qalqalah. Pasti teman-teman sekalian sudah sering mendengar tentang qalqalah. Nah, apakah sebenarnya qalqalah itu? Qalqalah adalah hukum bacaan dalam ilmu tajwid untuk memantulkan suara huruf tertentu yang memiliki harokat, sukun, atau diwakafkan. Adapun huruf qalqalah itu ada 5. Seperti yang ada di atas ini, yaitu dapat kita lihat di situ ada huruf ba, jim, dal, to, dan qaf, atau disingkat menjadi baju di toko. Nah, jenis-jenis qalqalah sendiri bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada qalqalah sughra. Nah, artinya qalqalah sughra itu memiliki pantulan yang kecil. Apa sih sebenarnya qalqalah sughra itu? Qalqalah sughra terjadi ketika huruf qalqalah yang 5 tadi berada di tengah lafal dan berharakat sukun asli, dan cara membacanya dengan pantulan sedang. Misalnya, lam yalid walam, lam yalid walam. Nah, dapat kita lihat sendiri di situ ada huruf dal sukun dan berada di tengah lafal. Nah, dipantulkan tapi tidak terlalu keras dan melebur pada huruf selanjutnya. Jadi kita kan sering mendengar lam yalid. Nah, jadi bukan seperti itu ya, tapi lam yalid walam. Nah, contoh selanjutnya ada di surah Al-Anbiya ayat pertama. Wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati dhabha. Nah, dapat kita simak secara seksama teman-teman sekalian. Di situ ada huruf ba di tengah lafal. Nah, kita membacanya dengan pantulan sedang, kemudian melebur pada huruf selanjutnya. Nah, contoh lagi yang ketiga ada surah Abasa ayat ke-23. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Nah, di situ dapat kita lihat seksama ada huruf qaf sukun dan berada di tengah kalimat. Nah, selanjutnya ada qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah hukum bacaan tajwid di mana huruf yang 5 tadi, ba, jim, dal, to, dan qaf berada di akhir kalimat dan huruf tersebut tidak bertasydid. Bagaimana cara membacanya? Ucapkan huruf qalqalah dengan pantulan yang kuat dan jelas, karena huruf tersebut berada di akhir bacaan. Nah, kapan kira-kira terjadi huruf qalqalah kubra ini? Huruf qalqalah kubra terjadi ketika dia berada di akhir lafal atau ayat. Nah, huruf tersebut bisa mati asli atau berharakat sukun, atau mati karena diwakafkan. Misalnya, tadinya berharakat kasrah, fathah, dhammah, atau tanwin lalu diwakafkan. Nah, contohnya qul a'udzu birabbil falaq. Kata falaq diakhiri dengan huruf qaf yang dibaca sukun karena wakaf. Nah, yang terakhir itu ada qalqalah akbar.
Apa qalqalah akbar itu? Qalqalah akbar terjadi ketika 5 huruf yang tadi berada di akhir kalimat dan memiliki tanda tasydid. Nah, bagaimana cara bacanya? Dengan pantulan yang lebih kuat dan ditekan selama 2 harokat, di mana suaranya ditahan sebentar sebelum dipantulkan. Contohnya ada pada surat Al-Masad ayat 1. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Di sana ada huruf ba di akhir ayat dan bertasydid. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa qalqalah itu terbagi menjadi 3. Qalqalah sugro berada di tengah lafal, berharakat sukun asli dan dibaca dengan pantulan sedang. Sedangkan qalqalah kubra berada di akhir kalimat, tidak bertasydid. Kemudian huruf tersebut bisa berharakat sukun atau mati karena diwakafkan dan dibaca dengan pantulan yang kuat dan jelas. Sedangkan ada qalqalah akbar berada di akhir kalimat, berharakat dan sedangkan qalqalah akbar berada di akhir kalimat dan bertasydid. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.